Welcome back to Siput Hutan, and this content is brought to you by Centris ID, your lifestyle provocator. Buat kalian semua yang lagi nyari handphone ya, kita sedang ada promo besar-besaran dari Realme, link terkait thread ya di deskripsi itu ada. Jadi kali ini Realme berkolaborasi dengan Hippo, yang mana kalau kalian beli Realme, kalian akan mendapatkan beberapa parts Hippo, hadiah produk-produk Hippo. Hadiahnya apa? Hadiahnya pilih sendiri. Menarik toh? Cara belinya gimana? Klik link di deskripsi, pilih handphonenya, baca deskripsinya, pilih hadiahnya sendiri. Jadi di situ semua jelas. Sekarang kita punya RC sejuta umat yang meresahkan bangsa dan negara ya. Ada MN 9 3 kali, betul ya? MN 9 3 kali. MN 9 3 kali. MN ini itu harganya adalah 2 jutaan ya. 1/10 2 jutaan. Jadi kalian itu beli rangka sama hardbody, bonus elektrik dan kardan. Bener? Rangka hardbody-nya kan sejutaan ya. Rangkanya sama brace-brace-nya ya anggapan 1 juta lah ya. Sisanya bonus lah. Buat kalian semua ya, yang underdog ya, underdog itu memandang sebelah mata MN ya, kalian salah. Dan buat kalian semua yang sudah pakai MN, kita pakai bareng-bareng. Jadi MN ini masa depannya panjang ya, masa depannya panjang. Kenapa? Karena MN ini bisa jadi RC yang cukup menarik karena base-nya dia adalah SCX2. Yang mana kita tahu SCX2 punya segudang support dari pihak ketiga atau pihak lainnya yang membuat spare part-nya. Jadi RC ini enak banget. Overall, kita sangat highly recommended sama RC ini meskipun perlu banyak yang diganti. Tetapi pada dasarnya itu kan kalian bisa melakukan ini itu dengan cara mencicil ya. Mencicil bukan mencicil gini ya, tapi bertahap satu demi satu. Kalian bisa ganti servonya untuk steering, kalian bisa ganti dinamo atau kombonya pelan-pelan karena ya sebenarnya dia itu layak banget untuk dikembangkan. Jadi ibarat mobil itu ya, dia itu memang spek tulangannya itu bagus. Ketika kalian mau upgrade pelan-pelan, silakan. Ketika kalian mau upgrade barbar, ya nggak ada masalah gitu loh. Upgrade kali ini dilakukan oleh Sultan Billy. Ya, ini adalah mobil yang akan dipakai main di daerah Bogor. Platnya F, sob. Platnya F. Bogor ya. Buat kamu orang Bogor, salam satu remote ya. RC ini from zero to hero ya. Kalaupun kalian upgrade mentok ya, RC ini cocok banget dibuat main trailing tipis-tipis. Trailing tipis-tipis itu gimana ya? Jadi trailing ada obstacle-nya tipis-tipis. D90 punya ukuran yang lebih kecil daripada D110. D110 kelihatan lebih gagah, lebih gahar, bener. Tetapi untuk obstacle, D90 lebih baik daripada D110. Kenapa kok begitu? Alasannya itu ada di sizing-nya dia. Ya, jadi D110 punya bagian ini kan lebih panjang karena dia ada pintunya ya. Meskipun wheelbase-nya dia memanjang, geometri beratnya dia itu agak susah untuk dikendalikan ketika kita kena obstacle tanjakan atau negatif. Berbeda dengan yang ini, ya, ini lebih enak. Tetapi pada dasarnya ini adalah untuk country road ya, yang punya obstacle tipis-tipis. Jadi buat kalian semua jangan gagal paham ya, jangan salah imajinasi ya, tarik imajinasimu ya, jangan berharap mobil ini diajak fight bener-bener. Kenapa? Karena kalau fight bener-bener, kalian akan menemukan keterbatasan yang sangat banyak di balik bodi yang indah ini. Lanjut kita ngobrolin mobilnya. Jadi mobil ini lahir sudah warnanya kuning ya, stiker Camel Trophy sudah ada dan kita tinggal nambahin stiker dikit-dikit. Untuk bagian depan tidak ada perubahan di sini kecuali lampu kasa ini. Jadi kasa lampu ini pakai kasa lampu milik dari TRX4 ya, yang ternyata masih fit di Injora. Jadi ini punya TRX4, dipakai di Injora masih bisa. Lalu lanjut ke bagian roof rack ya. Roof rack-nya ini kelihatan cakep banget ya, dinamis. Tetapi sebenarnya roof rack ini agak maksa. Kenapa kok agak maksa? Karena ini adalah roof rack D90 tim Rave, bukan D90 Injora. Hasilnya bagaimana? Hasilnya dia kurang panjang di bagian belakang. Solusinya bagaimana? Bawa ke tukang las terdekat ya. Kalau nggak ada tukang las, DM IG Siput Hutan. Caranya gimana nanti? Kamu kirim ke sini, kita yang potongin lah gitu. Dibikinkan tambahan kaki di belakang sini. Nah, nanti kalau di belakang sini ini
akhirnya kan kosong. Ada yang bilang jelek, iya memang. Itu kalian bisa kasih tambahan ornamen. Mulai dari high lift jack, atau kalian tambahin jar, atau kalian tambahin beberapa perentelan adventure. Itu masih bisa nutup banget. Jadi masih termaafkan. Overall, roof rack ini lebih murah daripada kita custom dari awal ya. Loh, di tempat saya ada custom yang lebih murah. Ya, memang kalau custom itu harganya acak ya. Ada yang murah dan ada yang mahal banget. Salah satu contoh yang mahal banget itu Pujo Asmoro. Itu mahal banget, tapi bagusnya luar biasa. Nggak nyacat. Ya, jadi nggak komplain ini. Roof rack-nya dia kuat banget dan itu memang di custom untuk mobil kalian. Itu menarik. Tapi sekali lagi itu adalah custom. Jadi ya, hargailah custom, bisa mahal, bisa murah, tergantung orangnya. Customnya itu di orang biasa ya mungkin oke. Kalau customnya itu kayak artisan yang edit-edit yang benar-benar diukur, waduh ya, berat di ongkos. Tapi puas di hasil. Pilihan sendiri, tulis di kolom komen. Di bagian belakang tidak ada perubahan yang berarti, kecuali bumper yang kita mundurin. Jadi nanti bumper ini harus kalian mundurin ya, supaya bodinya bisa lebih turun lagi ke bawah ini. Dia juga kita tambahin beberapa ornamen seperti emblem-emblem. Emblem-emblem ini ada di si bututan. Kalau mau pesen itu juga bisa di Om Rahmat Suhendar. Beberapa ornamen yang kita lihat di sini itu sudah bawaannya dari sana ya. Jadi ke depan kalau mau tambah ban serep juga bisa. Tapi juga kalian harus tahu ya, efek taruh ban serep di belakang itu apa dan sebaiknya bagaimana. Kalau tanya sama Siput, bagaimana Siput? Siput akan pasang ban serep di bagian depan. Kenapa? Karena geometrinya mobil ini itu sudah bongsor banget di bagian belakang. Jadi ya kurang gitu, tambahin ban serep lagi. Belakangnya diisi apa? Belakangnya diisi jerigen air, jerigen solar atau bensin ya. Di situ nanti kalian bisa tata lebih rapi lagi. Lanjut, sekarang kita buka mobilnya. Terang. Apa saja yang sudah di request sama Om Billy sudah kita pasang dengan baik. Yang pertama adalah servo belok-belok ya. Ini adalah DS Cordless 35 ya. Ini servo cordless yang harganya nggak bikin mules. Murah meriah, mewah ya ini. Lalu untuk dinamo tetap pakai dinamo yang standar. Dan dia menggunakan 1080 ya. Ini adalah pilihan yang paling tepat untuk saat ini ya. Programmable, drag brake itu enak banget dan lain sebagainya. Terakhir dia menggunakan receiver Dambok ya, karena diganti Dambok RC. Kenapa ya? Karena ada beberapa hal yang mengharuskan dia untuk ganti, karena ganti ESC itu jadi satu dengan receiver. Jadi akhirnya dia mengganti dengan Dambok. Dambok ini adalah remote RC Adventure nomor 1 set by value. Maksudnya apa? Harganya murah, rasanya mewah. Terlepas dia digital atau analog, dia analog tapi udah cukup kalau buat kalian semua yang hobi adventurean. Mau ganti remote yang lebih mahal, silakan. Mau ganti remote yang lebih murah, silakan. Tetapi kalau kalian pakai ini adalah remote dengan value terbaik alias worth it. Kelistrikan udah kita bahas, kopel-kopel standar. Di sini tambahannya untuk kaki-kaki ya, dia menggunakan shock tower SCX1, diganti skok ukuran 90 ya, karena skoknya itu yang lama agak kurang. Lalu untuk pemasangannya tidak ada masalah ya, karena ini plug and play SCX1, SCX2 sebenarnya sama aja. Kenapa kita pilih SCX1? Karena memang Gardania tidak menyediakan panhard ya, jadi tidak ada panhard mount, sehingga kita mau tidak mau, suka tidak suka ya harus mencari shock tower yang tidak menggunakan panhard. Servonya di atas tidak menggunakan panhard, iya, itu akan sangat jadi repot meskipun dia menggunakan 4-link. Kenapa? Karena tetap goyang ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nah ini masih ada rongga untuk goyang. Ini kurang bagus, cuman kalau mobil ini nanti didesain agak ceper begini, goyangannya itu juga akan semakin tereduksi. Bagaimana cara menceperkannya? Berikanlah skok yang profilnya itu lebih empuk, ya kasih baterai segede paving ini solusi luar biasa buatmu ya. 3S, ndak main-main ya, ditaruh depan 5200. Ini adalah baterai happy ya. Jadi kenapa kok happy ya? Karena nggak habis-habis. Apalagi dengan power 3S, punch-nya jadi luar biasa. Dengan baterai seberat ini dan dipasangin hardbody, mobil ini jatuhnya itu sudah agak ceper. Sehingga termaafkan untuk masalah panhard. Toh di awal video tadi topik kita itu adalah RC CR-an ya, country road tipis-tipis obstacle-nya. Jadi ada obstacle naik-naik dikit boleh lah, tapi tipis-tipis.
itu tidak terlalu membutuhkan kekuatan servo yang lebay gitu. Dalam perakitannya tidak ada masalah ya cuman antrian di Cipututan ya. Jadi maaf Om Billy, tapi mobilnya jadi sesuai dengan harapan Om Billy. Dia pengen scale-nya realistic look lah gitu ya. Jadi ada raknya semua jadi. Di mobil kali ini ada satu hal yang saya lakukan. Seperti biasa, saya sudah menghilangkan bridge tower di sini. Ya, di sini ada bridge-nya yang selalu mengganggu link ini. Ya, jadi ketika ini dihilangkan, link ini akan bergerak leluasa bebas. Travel kiri kanannya juga enak banget, mentok. Kalau ada bridge-nya, pasti nyangkut. Nah, itu kalian buang saja. Terus gimana caranya mengganti kekuatan bridge ini? Kita kasih ini, adaptor depan sudah diganti metal, sobat. Jepitannya lebih kuat dan harusnya lebih enak. Terakhir ya, kita melakukan revisi ya. Jadi kita potong end rod di bagian link atas depan. Ya, ini temuan baru ya. Depan kita potong sekitar 3 milian ya, 2,5 mili sampai 3 mili depan belakang ya. Jadi kita potong sama sehingga link atas jadi lebih pendek. Untuk apa kita pendekin link atas? Kalau kalian perhatikan ya, ini anggap aja mukanya gardan ya. Di MN 999 kalian, muka gardannya itu pasti agak nunduk gini loh. Kayak muka saya nunduk gini ya. Nah, itu sangat merugikan ketika kalian belok karena akan mengurangi radius belok dan membuat belok tidak maksimal, apalagi ketika turunan karena bannya itu tidak kecot sehingga mobilnya ya akan jadi lebih gampang condong terbalik. Tidak kecot itu menyebabkan itu. Sekarang kita luruskan, jadi linknya itu kan 4, 2 di bagian bawah, 2 di bagian atas. Nah, yang atas ini loh kepanjangan, jadi dia itu nunduk. Ketika kita pendekin, ya dia akan tegak. Nah, di sini kita luruskan, bukan kita kecotkan. Kenapa? Karena kecot itu juga ada plus dan ada minus. Nah, menurut kami, kecot itu bisa jadi nilai plus ketika mobilnya memang didesain untuk obstacle. Ketika mobilnya tidak didesain untuk obstacle, apalagi tidak ada panhard, sebaiknya netral, jangan dikecotin. Kenapa? Kecot ya, atau derajat kemiringan ketika belok itu agak dongak gitu ya. Itu membuat kerja servomu semakin berat. Loh, ini kan 35 kilo. Harusnya kuat. Iya kuat, tetapi rangkanya yang nggak kuat. Apa yang terjadi? Ketika terlalu kecot, kalau mobil ini dibelokin, ini rangka, ini hard body, dia akan belok gini loh. Tidak berguna. Jadi kita putuskan untuk kemiringannya lurus saja, ya lurus, kita tambahin 1 derajat. Jadi agak kecot dikit lah, tapi masih dalam kondisi yang lurus. Dengan setup ini, MN kalian seharusnya jadi jauh lebih enak dari out of the box-nya. Kenapa? Karena artikulasi jadi jauh lebih baik, posisi gardan jadi jauh lebih baik ketika juga belok negatif itu tidak gampang terguling. Menurutmu gimana? Apakah menarik? Kalau memang kalian perlu ukurannya, langsung aja kalian komen di deskripsi ya. Kita akan jelasin lebih detail pemotongannya 2,5 mili itu bagaimana. Kalau kalian bisa DM Instagram juga lebih baik karena bisa bertukar foto ya. Bertukar foto sehingga kita bisa saling mengkoreksi. Yang dipotong mana itu kan lebih jelas buat kalian. Oke sob, jadi itulah dia MN dari Bogor. Bener ya? MN dari Bogor ya. Semoga MN ini bisa menginspirasimu untuk membangun MN. Dan terakhir, yang paling saya demen dari Om Billy adalah pemilihan bedlock yang sangat tepat. Ini adalah metal bedlock model classy ya. Kita sudah tahu metal bedlock itu penting banget karena ada berat yang ditambahkan di bagian roda itu bisa menjaga stabilitas dan juga membuat roda ini kedap udara sehingga air nggak masuk. Jadi overall dengan budget yang tidak terlalu merogoh kocek dalam, mobil ini bisa diartikan menjadi mobil MN dengan upgrade paling sempurna atau ideal. Menurutmu gimana? Ya, mobil ini terlalu lebay atau tepat guna? Jadi kalian bisa tulis di kolom komen, kita bisa saling sharing lebih lanjut di situ. Kalau menurut saya sih, ini adalah kit yang budgetnya pas, rasanya juga pas, value-nya juga pas, look-nya luar biasa bagus.
Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Your every single question will be answered. Sampai ketemu and bye-bye. Profesional bro, tenang aja. Sorry.